Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mana Lensa. Malam ini kita kembali kedatangan tamu istimewa dan kita akan sedikit bincang-bincang ringan dengan narasumber kita, bintang tamu kita malam ini. Dan alhamdulillah malam ini kita kedatangan Bapak Muhammad Dr. Insinyur Muhammad Yamin MPW ya. Selamat malam Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau merupakan itu koordinator program studi Magister Agribisnis di Universitas Sriwijaya. Nah, selanjutnya di samping saya itu ada Pak Basri Saini. Beliau merupakan Managing Director di Kodiak ID. Selamat malam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Analensa Project, kita kedatangan tamu yang sangat istimewa malam ini. Kita sedikit ngobrol tentang apa itu CSR atau Corporate Social Responsibility Pak ya. Beliau-beliau ini yang sangat memahami regulasi ataupun manfaat dari CSR. Kita langsung aja ke Bapak Yamin ya. Malam Pak. Selamat malam. Sangat ganteng ini Pak Yamin ini ya. Rambutnya putih kayak pemain Hong Kong. Pak Yamin, izin Pak, kalau di pandangan Pak Yamin, kalau CSR itu yang ada di Kabupaten Lahat khususnya, apakah sudah mulai ada pergerakan yang bagus, Pak? Jadi untuk corak dari Dipegang. corak dari CSR di Kabupaten Lahat ini sangat tergantung dari jenis dari perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Lahat. Dan kebetulan di Kabupaten Lahat sebagian besar itu adalah perusahaan tambang batubara. Ada beberapa perusahaan-perusahaan lain seperti di perbankan, kemudian di manufacture, ya, dan lain-lain. Tapi yang paling banyak itu memang dari perusahaan batubara. Nah, kalau kita lihat perusahaan batubara ini walaupun dia dalam aspek yang sama, tapi dalam pemahaman CSR secara komplit itu atau pelaksanaan yang dilakukan oleh mereka itu ternyata sangat beragam. Ada yang mohon maaf masih dalam bentuk charity. Ada yang memang benar-benar sudah melakukan perencanaan dengan benar, implementasi dengan benar, kemudian evaluasi dengan benar, sehingga sudah mempunyai target untuk kemandirian masyarakat yang ada di sekitar. Jadi itu sangat beragam. Nah, oleh perusahaan dari Pemda atau dari Bapeda itu dihimpun mereka dengan yang namanya forum multi-stakeholder CSR. Fungsinya itu adalah salah satunya untuk menyamakan persepsi bagaimana membangun atau melaksanakan program CSR itu supaya lebih tepat dengan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat dengan konsep-konsep yang memang yang sesuai. Jadi artinya kalau kita lihat dari kondisi sekarang itu memang masih beragam sekali yang dilakukan oleh perusahaan. Dan keberagaman itu dilatar belakangi oleh kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Ada yang lebih mengarah ke security, misalnya, supaya aman perusahaan. Ada memang melihat dari kondisi masyarakat yang memang terdampak negatif dari perusahaan, sehingga dia membantu masyarakat secara langsung. Gitu. Ada yang mungkin yang banyak membantunya yang langsung membantu kebutuhan dari pembangunan pemerintah langsung. Jadi sangat-sangat beragam. Iya. Dan besok Pak Yamin juga menjadi moderator juga di salah satu kegiatan pemerintah daerah, ya? Betul. Acara apa besok Pak? Besok itu adalah rakor ya. Rakor Forum Multi Stakeholder CSR Kabupaten Lahat tahun 2022. Dan alhamdulillah saya sudah beberapa tahun ikut di dalam rakor ini. Oh, berarti sudah sering ke Lahat juga Pak ya? Iya, sering. Dan mungkin kita sedikit bergeser ke sebelah saya. Sempat Analensa Project, sempat saya tadi ngobrol dengan beliau, Pak Basri Saini ya. Ternyata obrolan dengan beliau tadi cukup nyambung dengan saya. Secara garis besar Lahat itu seperti anomali kata beliau tadi ya. Artinya Lahat itu mempunyai perusahaan yang banyak, khususnya pertambangan, namun ada yang sedikit tidak sepaham dengan beliau. Bang, izin Bang, secara umum pandangan Lahat di mata abang itu seperti apa Bang? Dengan ada CSR dan kesejahteraan dan stunting gitu Bang, atau kemiskinan misalnya. Terima kasih. Jadi sebenarnya bicarakan CSR itu barang baru lah Indonesia. Jadi evolusi industri di Indonesia itu mulai mengenal CSR itu sekitar tahun 2000-an. Baru sekali. Ya.
Sebelumnya dulu tidak tertata seperti ini. Pas sporadik, Pak. Ya, betul. Perusahaan yang punya visi keberlanjutan lebih baik, dia buat CSR-nya dengan baik. Ada perusahaan yang tidak peduli juga banyak. Nah, itu kemudian menjadi satu pertanyaan besar ketika negara kita yang kaya dengan sumber daya alam, tapi kemiskinannya juga besar. Maka banyak ahli, banyak peneliti seperti Pak Yamin, akademisi, dan praktisi juga seperti saya gitu, yang sama-sama terpanggil. Ini sebenarnya kenapa? Lahat ini merupakan salah satu contohnya, gitu. Di mana sumber daya alamnya luar biasa, ya. Kontribusi tambang itu hampir 34%, gitu ya, ya. Tapi kemiskinan itu juga besar. Tadi angka pastinya sekitar 15, berapa. Tadi ngobrol dengan Pak Yamin juga tadi. Meskipun angka ini masih bisa di breakdown lebih detail. Ini miskin betulan, menuju miskin, atau sudah miskin sejak lama. Gitu. Karena memang kemiskinan itu fluktuatif. Kebijakan harga pangan melonjak, kemiskinan naik. PHK banyak, kemiskinan, dan seperti itu. Nah, di tambang yang industrinya sangat ekstraktif, merusak lingkungan dan sebagainya. Saya tidak bilang merusak, tidak bertanggung jawab ya. Merusak meskipun mereka juga bertanggung jawab, nanti akan direklamasi dan sebagainya. Tapi ini menjadi satu paradigma yang perlu kita cermati bersama. Karena memang sampai sekarang itu belum ada contoh best practice di mana tambang yang tutup itu masyarakatnya masih sejahtera. Kita belum dapat. Oh, bentar. Jadi sehingga pada saat dia stop operasional, tambang tinggal lagi. Ekonominya drop. Kalau di Lahat ada kereta api yang mengangkut batu bara, ya, maka ekonominya itu lokomotifnya adalah tambang. Ketika nanti tambang tutup, artinya lokomotif ini rusak, penggantinya apa? Ya. Perkebunan, pertanian, perikanan, industri, atau apa? Lahat belum punya plan ini. Sekarang masih menikmati lokomotifnya tambang dengan ngebut-ngebut. Iya. Itu yang luar biasa. Terus Pak Yamin, kalau Pak Yamin kan juga sering meneliti tentang CSR dan kaitannya dengan kesejahteraan lingkungan di masyarakat. Yeah. Mungkin sudah ketemu belum Pak Yamin? Kalau di Indonesia ini di belahan Indonesia mana yang sudah mulai bagus sih tanggung jawab perusahaan itu dalam bentuk CSR ke masyarakat itu? Atau mendekati paling tidak? Ya, sebenarnya tidak usah jauh-jauh. Kita ada di dekat contohnya misalnya di PDA. Oh, siapa? Ya. Jadi kalau kegiatan CSR khususnya tentang community development atau pemberdayaan masyarakat, ujungnya, goalsnya itu adalah kemandirian masyarakat. Nah, kemandirian ini artinya atau indikatornya ya, kalau kita lihat dari program CSR itu, pertama dia mampu untuk mengajarkan apa yang sudah didapatkan masyarakat itu dari perusahaan kepada masyarakat lain. Itu namanya exit strateginya. Kedua, kita bisa melihat dia itu dari terbentuknya lembaga ekonomi. Seperti misalnya ada koperasi, misalnya lembaga-lembaga itu terbentuk. Yang ketiga itu adalah lembaga sosial. Lembaga institusi sosial ini contohnya dia punya komunitas. Yang mana mereka itu menjadi trainer untuk masyarakat-masyarakat lain untuk menduplikasi program-program yang mereka buat. Nah itulah tujuan sebenarnya dari CSR itu, endingnya seperti itu. Nah, tapi untuk sampai ke sana memang membutuh waktu, sehingga program-program itu mungkin sampai harus 3 tahun, 5 tahun berproses kan. Dan setiap tahun itu harus menjalankan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan rencana yang tepat. Sehingga kita bisa menciptakan nanti masyarakat itu benar-benar mandiri. Sehingga apa yang disampaikan tadi, bahwa kalau perusahaan itu keluar dari wilayah itu, masyarakat itu secara ekonomi sudah bisa mandiri. Survive. Yang jadi permasalahan itu seperti kata Pak Basari ya, Pak Basari tadi, itu masyarakat itu banyak yang tidak siap untuk lepas dari perusahaan. Oleh karena selama ini dinabobokan oleh perusahaan secara negatif. Misalnya, ya mungkin di sana kan ada purchasing power dari perusahaan, dari karyawan-karyawan. Dia kan butuh konsumsi dan segala macam. Sehingga dia bisa jual. Kemudian ada yang sudah bisa bekerja di sana dan bisa mendapatkan order dan sepanjang itu masih ada perusahaan, artinya
pembeli tetap ada, kebutuhan tetap ada. Tapi pada saat perusahaan itu sudah tidak ada lagi, kalau mereka itu tidak mandiri, itu nggak ada lagi yang bisa beli. Ya. Akibatnya ekonomi itu nggak jalan. Saya ini ada. Nggak ada sama sekali gitu ya. Nah ini kita takutkan Pak. Kita berharap, mumpung ini belum sampai seperti itu, mari kita bersama-sama membuat program-program CSR ini yang menuju kemandirian itu. Artinya Pak Baswari dan Pak Imin juga memberikan edukasi kepada masyarakat ya, mungkin sebagai pemateri atau seperti apa itu? Jadi sebenarnya tahun 2010 itu ada satu perubahan yang cukup besar ini bersama CSR. Jadi CSR itu tidak lagi filantropi seperti zaman dulu. Kasih bantuan. Nah mulai tahun 2010 teman-teman sepakat Indonesia itu mengartikan CSR itu sebagai investasi. Maka dia menyebutnya adalah social investment. Nah, karena CSR itu ada biaya di situ, ada proses di situ. Maka sebagai bentuk investasi, maka CSR itu bisa diukur dampaknya. Misal, dulu ketika perusahaan belum beroperasi, pendapatan masyarakat berapa? Kondisi fasilitas umum seperti apa? Kondisi sumber daya alam seperti apa? Ketika perusahaan beroperasi, biasanya ini naik. Pendapatan naik, SDM naik, dan sebagainya. Tapi ketika nanti perusahaan sampai di puncaknya dan turun, tutup pangkal, nah ini yang menjadi tantangan terbesar. Mempertahankan supaya investasi itu tetap ada. Social investment itu tutup juga. Nah itu yang penting. Maka kemarin saya cerita dengan Bu Ferry, bagaimana teman-teman nanti mulai beranjak kepada mengartikan CSR ini tidak sebagai bentuk kewajiban semata, tapi juga merupakan sebuah investasi yang bisa diukur dampaknya. Dan punya manfaat panjang. Betul. Itu nanti akan mengurangi 15 tadi. Jadi saudara-saudara kita yang berada di dalam kurungan 15% tadi, itu tantangan terbesar kita supaya itu berkurang. Ya. Bagaimana instrumennya? Salah satu itu CSR. Nanti ada, kalau di tambang sekarang ada 8 aspek yang ditangani di CSR tambang. Jadi ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, infrastruktur, sosial, pendidikan, dan ekonomi. Jadi teman-teman di tambang dilihat, mereka akan bergerak program CSR-nya di 8 aspek itu. Berapa besarnya tergantung kondisi di lapangan. Kalau SDM-nya masih bagus, ya berarti program-program bidang pendidikan tidak terlalu besar. Tapi kalau nanti kita ukur aset komunitasnya dan ternyata SDM-nya itu tidak kecil, maka programnya paling besar. Seperti itu. Maka nanti teman-teman, karena sebenarnya gini, CSR yang ada di tambang itu adalah salah satu bentuk alat manajemen perusahaan untuk mengendalikan risiko sosial yang ada di lapangan. Karena tambang itu padat sekali Pak risiko sosial. Harus diingat tambang itu sifatnya kompetisi. Masyarakat dulu bertani, tambang masuk, nggak bisa lagi bertani. Tanahnya diambil. Karena tiba-tiba radio. Ya. Kemana dia pergi? Nggak tahu. Nggak tahu kita. Nggak tahu. Nah ini yang tidak terjadi. Begitu juga dengan yang lain-lain. Bahkan mohon maaf, ada kampung yang harus tidak lokasi. Nah inilah besarnya dampak. Bapak juga mesti paham, tambang itu padat modal, padat risiko, padat. Ya. Tiga ini nggak bisa dihindari. Kenapa tambang tidak bisa menunggu, Pak? Karena kalau menunggu sehari itu miliar. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita menghimbau perusahaan, kemudian pemerintah, masyarakat mesti duduk bersama, bekerja sama, menyelesaikan masalah-masalah yang dipimpin oleh pemerintah. Iya, kepala daerah mungkin. Terus gini Pak Yamin sama Baswari, saya ada pertanyaan dikit. Apakah memang tadi kita ngobrol bahwa ada kaitannya CSR dengan stunting dan kemiskinan. Kalau menurut pandangan Pak Yamin sama Baswari, apakah CSR di Kabupaten Lahat ini akan menjawab mengatasi kemiskinan dan stunting itu kalian boleh kasih pandangan? Tentunya permasalahan yang ada di kabupaten itu domainnya adalah pemerintah. Tapi CSR merupakan salah satu kekuatan untuk membantu mempercepat program-program pembangunan pemerintah. Dan kita tahu bahwa permasalahan yang cukup mendasar juga di Kabupaten Lahat
adalah permasalahan kemiskinan dan stunting. Nah, oleh karena itu kekuatan CSR ini diharapkan mampu membantu pemerintah secara signifikan di dalam menurunkan angka kemiskinan juga angka stunting. Nah, yang tentunya dengan program-program CSR ini saya yakin itu bisa menurunkan secara signifikan sepanjang memang dengan metode yang benar bersinergi dengan program-program pemerintah. Ya, kalau Bang Basari, kalau pandangan Abang apakah CSR-nya akan mengikis kemiskinan atau paling tidak menjadi solusi? Kalau saya lebih tegas dari Pak Yamin, harus bisa. Harus bisa. Harus bisa. Karena kalau teman-teman ada di situ, kemudian stunting dan kemiskinan tidak berkurang, akan teman tidak berguna. Simpel. Ini saya sering bilang ke teman-teman, jangan bangga dengan piagam. Maaf, ada teman-teman yang suka akan ikut tes kontes dengan piagam itu. Tapi akar rumput kita itu tidak pernah kita tanya, sudah dapat manfaat apa dari tambang. Kalau yang bekerja selesai, mereka bekerja dapat penghasilan. Tapi masyarakat kita yang tidak bekerja, nggak bisa masuk ke tambang, nggak dapat akses untuk bekerja, maka mereka nggak boleh ditinggal. Dari mana mereka dapat kompensasi? Ya program CSR tadi. Misalnya ada anak-anak kita yang gizinya kurang, ya program kesehatan yang membantu. Anak-anak kita yang pendidikannya kurang, ya program pendidikan. Makanya ada 8 aspek itu karena itu. Sebenarnya itu adalah merupakan satu kesatuan yang dirumuskan oleh pemerintah dan usaha waktu itu sekitar tahun 2008. Nah, kenapa ada 8 aspek itu? Karena itulah memang yang diperlukan oleh masyarakat. Jadi sekali lagi bahwa besok ini merupakan satu milestone buat teman-teman di tambang di Lahat, bagaimana mereka bisa ikut berkontribusi menyelesaikan 2 masalah besar di Lahat. Stunting dan kemiskinan. Sebenarnya stunting adalah bagian dari kemiskinan itu. Karena nanti itu lingkaran setan ya di kemiskinan itu. Gizi buruk, kemudian nggak sekolah, kemudian nggak produktif, kemudian nggak terampil dan sebagainya. Itu muaranya di kemiskinan. Kemiskinan. Terus varian nilai CSR itu ke masyarakat setempat itu juga berpengaruh juga artinya dengan apa yang mau dihasilkan, tanggung jawab perusahaan itu ke masyarakat setempat gitu. Terus gini Bang, tadi Abang bilang bahwa CSR ini tren itu di 2000-an ya Bang. Artinya masyarakat Indonesia itu di bawah tahun 2000, tahun 90-an itu memang belum ada CSR atau belum mengerti? Kalau CSR sudah ada. Hanya tidak melembaga. Tidak ada payung hukumnya. Tidak ada. Jadi contoh saya undang-undang persiaran terbatas mengenai CSR itu baru keluar 2007. RIPPM baru keluar 2018. Ketika waktu itu sejarahnya adalah Indonesia harus berbicara di forum dunia mengenai kemiskinan. Ketika ditanya BPS, berapa kemiskinan kita? Ternyata tinggi sekali. Kita mau berbicara apa nih kalau kemiskinan kita tinggi, kemudian kita tampil gitu kan. Mau bilang best practice juga ternyata angka kemiskinannya tinggi. Akhirnya waktu itu ditanya, ini di mana sih kemiskinan? Maka waktu itu di overlay lah peta desa-desa di seluruh Indonesia dengan jumlah IOP, HGU. Ternyata desa-desa miskin itu ada di sekitar itu. Maka teman-teman banyak bikin penelitian waktu itu. Kesimpulannya adalah terjadi kompetisi sumber daya alam, kompetisi penguasaan sumber daya alam yang tidak seimbang. Ketika perusahaan korporasi masuk, masyarakat kalah. Datang HGU sawit misalnya. 25.000 hektar. Selesai masyarakat kita. Hilang lahan 25.000 hektar, ditanami sawit semua, kemudian mereka jadi pekerja. Masuk tambang 2.000 hektar. Habis semuanya selesai. Nah, kompetisi sumber daya alam yang tidak fair ini, itu juga kesimpulannya adalah itu Pak. Karena akhirnya banyak masyarakat kita yang nggak punya lahan. Mau kerja nggak bisa. Pendidikannya nggak cukup. Mau nanam sayur, tanah nggak punya. Kompensasi lahan hanya untuk bertahan hidup. Seperti itulah. Caranya seperti itu. Terus Pak Yamin, dalam pengalaman Pak Yamin melihat sebuah perjalanan CSR di Indonesia, pernah ketemu nggak Pak? Misalkan di satu wilayah itu perusahaan itu tidak mengeluarkan CSR. Mungkin di suatu wilayah pernah ketemu seperti itu Pak dalam penelitian. Pak, boleh cerita dikit? Ya, kita tidak akan menyebut perusahaan.
Sebut aja nggak boleh. Kasus-kasus seperti itu banyak. Banyak Pak ya. Oleh karena selama ini kan tidak ada punishment yang jelas. Kalau bagi mereka Tidak ada punishment. Jadi ya kepedulian saja. Kadang-kadang kan itu oleh karena keterkaitan misalnya perusahaan yang merusak hutan. Kalau di negara kita itu tidak terlalu kena punishment, cuma dia kena punishment oleh buyers. Pasar di Eropa, impor, tidak mau impor, tidak mau, oleh karena dianggap ini merusak hutan. Baru dia kapok gitu kan. Tapi kalau di dalam negara kita kayaknya enjoy mereka. Enjoy Pak ya. Padahal kita yang merasakan dampaknya kan. Jadi tidak ada punishment, tidak ada undang-undang yang mengatur tentang CSR itu Pak ya. Apakah misalkan saya punya perusahaan tambang, misalkan saya nggak ngasih CSR, itu nggak ada punishment dalam apa? Kalau di tambang sekarang ada. Oh ada. Di tambang ada. Oh boleh cerita sih. Jadi sejak Permen SDM nomor 17 tahun 2018 dan nomor 21 tahun 2020 itu RIPPM namanya, Rencana Induk Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, itu jadi satu kesatuan dokumen RKAB-nya perusahaan. Jadi perusahaan tidak bisa beroperasi kalau dia tidak punya dokumen RIPPM. Dia tidak punya program CSR. Maka RKAB-nya nggak akan diproses. Kalau RKAB-nya nggak diproses, dia nggak bisa operasi. Iya. Gitu. Teorinya ya. Prakteknya ada yang jalan, ada yang tidak. Ini juga kalau soal faktanya. Iya. Jadi sebenarnya sumber daya alam di Indonesia ini masalah besarnya adalah di tata kelola. Tata kelolanya baik dari bawah sampai ke atas. Nah seandainya kita sama-sama patuh, sama-sama comply dengan peraturan yang ada, sebenarnya kita bisa menjadi lebih baik. Artinya kerusakan dan sebagainya itu sudah terbungkus dalam satu tanggung jawab besar bagi perusahaan-perusahaan yang memang betul-betul comply pada peraturan pemerintah. Oke. Jadi artinya juga Pak, pemerintah, kepala daerah bersama stakeholder juga mungkin harus menggiring Pak ya. Perusahaan itu supaya memberikan CSR untuk tanggung jawabnya ke masyarakat seperti itu ya. Maka sebenarnya fungsi pemerintah adalah pengawas. Kenapa dia perusahaan ini kan kontraktornya pemerintah. Ya. Artinya izin itu diberikan oleh pemerintah. Ketika dia tidak taat, maka si pemberi izin boleh dong bilang, izin kamu saya cabut nih kalau kamu nggak taat. Itu yang ngeri Pak. Betul. Itu yang ngeri gitu. Masalahnya izinnya di atas Pak. Dari pusat. Yang undangan pertambangan sekarang sudah di pusat. Yang komplainnya daerah, tapi yang ngasih izinnya di pusat itu masalah. Itu jadi permasalahan. Ya, yang nggak equal jadi seperti itu. Terus apa Pak? Kalau boleh tahu lagi, apakah di Lahat ini ada permasalahan ya, bukan sedikit tentang CSR atau penyaluran CSR? Kalau di Lahat ini sejauh ini, oleh Pak Yemen Kok Basori mungkin sejauh ini ya. Mungkin yang ada itu bukan tingkat permasalahan. Bukan. Ya, tapi tingkat efektivitas. Mungkin banyak perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan program CSR, tapi sesungguhnya tidak efektif di dalam dampaknya. Contohnya seperti apa Pak? Misalnya lebih bicara tentang untuk keberlanjutan perusahaan saja. Artinya boleh dikatakan seperti pemadam kebakaran. Pada saat dikomplain, pada saat di demo, baru itu dibantu oleh perusahaan. Ya, sepanjang tidak ada demo, tidak ada komplain, tidak ada apa-apanya. Tidak ada pressing Pak ya. Ya. Tidak ada pressing apa? Ya, seperti itu banyak. Cuma ada juga perusahaan yang memang benar-benar care dengan masyarakat sebenarnya. Ya, banyak yang sudah seperti itu. Jadi memang itulah coraknya. Nah makanya dalam forum multi stakeholder CSR ini kita ingin bersama-sama memahami bahwa memang tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar itu memang benar-benar aware dari perusahaan, itu diharapkan. Nah, itu yang didorong di dalam forum multi stakeholder CSR itu. Dan sekarang kan multi stakeholder CSR ini sekarang sudah membuat yang namanya Cerelo CSR Award. CSR Award. Ya. Jadi bagi perusahaan-perusahaan yang telah menjalankan program CSR-nya dengan baik, membantu masyarakat, otomatis juga membantu program pemerintah, itu mendapatkan award dari Bupati.
Tapi itu tidak begitu saja untuk mendapatkan itu. Itu dia harus membuktikan bahwa benar-benar bahwa program-program CSR itu sesuai dengan apa kriterianya ada. Ya, ada beberapa. Kebetulan saya salah satu juri di situ, Pak. Oh, jadi harus ajak ngobrol ini. Jadi kalau kita bicara soal indikator-indikatornya yang garis besarnya saja ya, bahwa perusahaan itu harus menunjukkan komitmen ya. Ada political will dari direksi untuk menjalankan program CSR ini dengan benar. Ditunjukkan dengan bukti-bukti. Kedua, kita pengen melihat bahwa benar-benar itu perusahaan program CSR itu problem solver. Permasalahan yang ada di sana. Bagaimana untuk tahu itu sebagai problem solver? Dia harus melakukan identifikasi, ada survei, ada FGD dan segala macam, sehingga benar-benar itu terverifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat sekitar perusahaan. Sehingga dia membuat perencanaan. Dari membuat perencanaan itu, bagaimana dia untuk mengimplementasikan secara efektif. Itu ada indikatornya semua, sampai ke evaluasi. Evaluasi kinerja, persepsi masyarakat, indeks kepuasan masyarakat, termasuk juga dengan SROI-nya, SROI. Ya, kita pengen tahu, ya, Pak, ya? Banyak sekali tahapan ini, Pak, ya? Iya, tahapannya. Setelah sampai di evaluasi itu, kita mau lihat juga bagusnya itu di publikasi. Publikasi gunanya memang untuk masyarakat tahu bahwa ini memang sudah ada program, sekaligus juga untuk mengedukasi ya, masyarakat bahwa ini yang telah dilakukan. Nah, itu semua merupakan indikator-indikator besarnya di dalam untuk mendapatkan award dari bupati. Nah, itu yang kita sudah lakukan. Dan selain itu, indikator itu sebenarnya sudah menjadi guidance juga bagi perusahaan. Kalau dia mengikuti poin-poin itu, insya Allah perusahaan itu akan menjalankan CSR-nya dengan baik. Jadi selain itu menjadi indikator untuk mendapatkan award, itu juga menjadi guidance bagi perusahaan untuk menjalankan kegiatan CSR-nya dengan baik. Seperti itu ya kurang lebih, Pak, ya. Pak, sepertinya obrolan kita ini sangat panjang, Pak, ya. Cuman mengingat waktu, saya pengen sekali bercerita banyak dengan Pak Basori, dengan Pak Yamin. Cuman mungkin besok kita akan bercerita lagi setelah Bapak menjadi pemateri dan menjadi moderator di acara Forum CSR, ya. Karena waktunya sangat terbatas, pasti beliau-beliau ini juga pengen istirahat, saya yakin. Tapi besok kita lanjutkan lagi. Kami mohon pamit. Saya minta waktu sedikit. Oh, boleh. Jadi Forum CSR ini sebenarnya sudah lama digagas di beberapa daerah. Di kehadiran Forum CSR ini luar biasa karena jadi kemitraan. Jadi kemitraan antara pemerintah, perusahaan, masyarakat gitu. Bagaimana mereka bermusyawarah untuk menjawab masalah lapangan. Jadi pada teman-teman pertambangan jangan ragu untuk tadi buatlah CSR yang bagus yang Pak Yamin bilang tadi, terukur gitu ya. Di program itu ada ukurannya, ada dampaknya itu. Sehingga tadi bentuknya menjadi investasi, bukan hanya sekedar membuang batu ke laut, gelombangnya sebentar habis itu hilang. Tapi kalau itu dikemas dalam bentuk investasi, maka dia akan last-lasting, artinya akan berkelanjutan dampaknya. Anak-anak yang kita kasih program beasiswa pendidikan, dampaknya akan terukur beberapa tahun ke depan, bukan besok. Anak-anak yang stunting kita kasih makanan tambahan, itu akan kelihatan dampaknya beberapa bulan ke depan. Berat badannya naik. Pola hidupnya sehat seperti itu ya. Nah, ini manajemen terutama perusahaan mesti paham proses itu. Nah, sekali lagi bahwa membangun itu proses. Ya. Jadi membangun itu proses, makanya kita jalanin saja. Jadi teman-teman yang di dunia usaha, artinya keberadaan sampean sangat ditentukan oleh apa yang sampean lakukan, kebijakan apa yang diambil terhadap program pembangunan pemerintah. Jadi semangat dengan program CSR. Ya, mudah-mudahan besok juga acaranya berjalan dengan lancar. Apa yang disampaikan oleh Pak Basori ini, Pak Yamin juga bisa langsung membentuk perusahaan terus kena ke masyarakat luas umum gitu ya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kehadiran Pak Yamin, Pak Basori. Senang sekali bisa ngobrol malam ini dengan waktu yang singkat. Banyak sekali yang ingin saya ngobrol. Mungkin nanti besok saya wawancara lagi. Oke, Nalensa Project, sampai sini dulu kesempatan kita ngobrol santai dengan beliau-beliau di sini. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.